Tentara Allah. Siap. Tentara Allah. Siap. Yeay. Siap untuk apa? Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Hari ini kita memperingati hari Paskah. Siapa yang merasa menjadi umat pemenang? Angkat tangan. Saya. Menang dari apa, adik-adik? Hah? Menang dari apa? Segala tuh. Oh, yang jawab cuma Om Randy, yang lain enggak tahu ya. Kita itu sudah dimenang dari seharusnya kita yang disalib, mati disalib. Tapi Tuhan Yesus menggantikan nyawanya untuk dosa kita semua. Luar biasa enggak Tuhan Yesus? Luar biasa. Tuhan Yesus baik enggak? Baik. Baik enggak? Baik. Haleluya. Yeay. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Semuanya tepuk tangan dengan semangat. Kita adalah umat-umat pemenang. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yang keras. Yesus ada kemenangan. Dalam nama Siapa yang Yesus, dikalahkan? dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, Dalam nama iblis apa? iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Yeay. Haleluya. Masih belum percaya kalau kita umat-umat pemenang? Hah? Percaya enggak adik-adik? Saya Masa kalau percaya kok dalam nama Yesus ada kemenangan. Enggak semangat. Umat pemenang tuh yang semangat, jangan loyo, jangan melompong, jangan mainan sendiri. Tentara Allah. Siap. Haleluya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Yang semangat, tepuk tangannya yang semangat. Waktu iblis dikalahkan kita injak. dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam Iblis
mau panggil ya. Yesus disalib karena cintanya pada kita semua. Yesus disalibkan karena cintanya pada saya, pada semua. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya pada saya, pada jedidah. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya pada saya, pada Daryl. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya pada saya, pada Handsome. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya pada saya, pada Albert. Salibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya pada saya, pada Pano. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya pada saya, pada Alin disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya pada saya, pada Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya pada saya, pada Agatha. Cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya pada saya, pada Karena cintanya. dosa dihapuskan. Yesus disalibkan Karena cinta. pada saya, pada Altar. Karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya pada saya, pada semua. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yang kenceng belakangnya doang. Ya, kan, ini.
Sekarang yang belum maju. Semuanya yang belum maju. Semua. Yo, semuanya yang belum yang maju. merasa belum maju. Ayo semua. Kita akan kasih persembahan, disiapkan persembahannya. Haleluya, kasihku. Hey. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus Berdiri kekasih. semuanya. Berdiri. Mari berdiri. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya Matahari dan sampai Ikutin gerakannya Daryl ya. Ikutin gerakan Daryl. Angkat lagu pujian, Daryl sama Dinda ya. Keras banget. dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Goyang. tebus dosaku. Ayo gerakannya. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yeay. Haleluya. Tentara Allah. Siap. Siap untuk apa? Siap. Apa? Menerima, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Yuk, kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau dengar-dengar dengan firman Tuhan. Biar firman itu berbuah. Berbuah. Ya. Yuk, kita mau nyanyi lagu Pelangi Kasihnya. Nanti kelasnya di sini semua ya, digabung ya.
Kelasnya gabung. Nanti setelah firman Tuhan kumpul di aula ya, sama di belakang. Kita mau adakan permainan. Ya. Nah, sebelum kumpul di belakang nanti dibagi kupon buat ditukar sama makanan ya. Ada bakso, ada sosis, ada puding, ada es krim ya. Terus nanti disimpan dulu, setelah lomba-lomba baru ditukar ya. Yuk kita mau siapkan hati kita. Kumpulnya di gereja dulu. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Ikutin Om Randy berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan namamu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Pakai guru yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar firman-Mu bertumbuh, berbuah di hati kami.
hati kami. Di dalam Dalam nama nama Tuhan Tuhan Yesus Yesus. Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Wah, enggak kurang keras ya. Shalom. Wah, enggak sudah keras. Shalom. Wah. Selamat siang. Apa kabar? Baik-baik saja. Iya, luar biasa. Ya, puji Tuhan. Hari ini hari apa ya? Hari Minggu. Besok hari apa? Senin. Hari ini hari Minggu yang spesial. Karena apa? Karena hari ini kita sedang merayakan hari Paskah. Hari apa? Hari apa? Paskah. Oke, siapa yang bisa cerita tentang Paskah? Bisa bantu Om cerita tentang Paskah. Iya. Nah, ini Om punya apa ya ini? Punya souvenir, ya nanti bisa diambil nih covernya yang bisa. Nah ini, yang mau cerita, yang mau bisa bantu souvenir ini? Enggak ya, ini enggak. Yang ini deh. Siapa yang mau cerita tentang Paskah? Nah nanti boleh ambil mana yang suka. Ada yang bisa nyala. Nah itu nyala. Yang bisa nulis. Hah? Ya siapa? Siapa yang mau cerita tentang Paskah? Coba. Kamu bisa cerita Paskah? Apa ya? Nggak bisa. Sini maju. Mau sini maju. Nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Enggak, coba cerita Paskah aja. Apa ceritain Paskah tuh? Pendek aja nggak? Maju sini. Ini teman kamu namanya Om Deren. Ya? Omnya. Daryl. Hah? Daryl. Oh, Om Daryl mau cerita Paskah. Ya? Om Daryl? Bukan. Oh bukan Daryl aja. Iya. Yang mau cerita Paskah. Paskah itu tentang apa sih? Coba pegang mic-nya. Ceritain sama teman-temannya. Teman-teman, kamu tahu nggak Paskah? Paskah itu silakan ngomong. Kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ceritain dong, kenapa Tuhan Yesus bangkit itu? Tuhan Yesus bangkit. Berarti Tuhan Yesus pernah mati. Nah, Tuhan Yesus mati buat siapa? Kita semua Kita semua. Kenapa Tuhan Yesus mati? menembus dosa. Iya, menebus dosa. Mau pilih yang mana? Yang ini? Yang nyala? Itu nyala. Ya gini, hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Berarti kalau pernah apa sehingga bisa bangkit? Pernah apa? Tadi Ren bilang pernah apa Ren? Tuhan Yesusnya mati. Ya. Yesus mati karena Yesus menebus dosa manusia. Ini mana tagnya nih, nggak dipasang-pasang nih. Di belakang ada orang nggak ya? Wah itu baru. Nah yang bisa baca coba baca yang bisa baca. Yang bisa baca 1 Korintus 15 ayat 3. Yang bisa baca enggak kita baca itu. Kelihatan enggak tulisannya? Iya. Iya baca. 1, 2, 3. Iya, yang sangat penting, sebentar ayat 3 dulu. Yang sangat penting apa itu? Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci.
dilihat di dalam kitab Yesaya dinubuatkan di sana. Jadi Yesus mati itu karena dosa-dosa kita. Kita yang suka ngapusi, kita yang suka berani sama orang tua, ada juga yang suka nyontek di sekolah. Yesus mati karena dosa-dosa kita. Nah Yesus ternyata enggak mati terus. Cerita gini, singkat aja ya. Ini Tuhan Yesusnya ada di sini katanya. Yang dipaku kemarin itu pakai iketan. Jadi karena dosa-dosa manusia, Tuhan Yesus rela menderita. Ya, dia rela dicaci maki. Dia rela diludahi. Dia rela ditinju orang. Dia rela tidak dihargai. Dia rela terpaku. Dan dia pakai mahkota duri. Durinya itu enggak pendek, panjang. Tolong sini semua. Sehingga darah Yesus mengalir membasahi wajah. Makanya dikatakan enggak kelihatan rupanya. Penuh dengan darah. Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena Tuhan cinta kita semua. Siapa yang yakin dicintai Tuhan, angkat tangannya. Iya, karena Tuhan cinta kita, Tuhan mengasihi, maka Tuhan mau menderita sengsara untuk kita. Nah, singkat cerita, setelah Tuhan Yesus mati, dia bilang, Bapa, dalam tangan-Mu diserahkan. Setelah Yesus mati, ada seorang yang minta Yesus diturunkan mayatnya dan dikuburkan. Dan pada zaman itu, kuburannya enggak seperti kuburan kita ya. Siapa yang pernah ke kuburan? Saya. Siapa yang mau dikubur? Aku mau dikubur. Ya, kuburannya itu pakai gua. Misalnya ini guanya di sini nih. Ini gua. Guanya di sana. Dan kuburannya ditutup pakai batu besar. Sehingga orang enggak bisa masuk ke dalamnya. Harus berapa orang dorong batu itu baru bisa terbuka. Nah Yesus dikuburkan di sebuah gua yang ditutup dengan batu besar. Karena apa? Karena orang-orang waktu itu pemimpin-pemimpin agamanya, tua-tua agama itu takut mayat Yesus diambil muridnya. Karena Yesus pernah bilang pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Maka dijagalah kuburan itu dengan pasukan-pasukan senjata. Supaya tidak ada orang boleh lihat situ. Di zaman itu ada tradisi gini, ini orang tua biar tahu. Ada tradisi di Yahudi, hari yang ketiga orang akan pergi ke kuburan, akan bawa rempah-rempah dan minyak mur untuk jenazah yang disimpan di dalam gua. Nah hari itu ada perempuan-perempuan, perhatikan ya, perempuan namanya Maria Magdalena, ada yang namanya Salome, Yohana, Maria, ibu Yakobus. Mereka ingin pergi ke kuburan Yesus. Terus mereka bilang ini, aduh gimana ini? Kita kan perempuan, kita nggak akan kuat nih buka batu yang besar itu, nggak bisa. Gimana ini? Tetapi sebelum mereka sampai di kuburan itu terjadi gempa. Malaikat Tuhan turun dan malaikat itu mendorong batu yang menutup, kuburan pun terbuka. Jadi pada waktu perempuan-perempuan yang sampai di kuburan itu, siapa yang buka ini kuburannya? Kok bisa buka? Yang buka siapa? Malaikat. Dan mereka masuk ke kuburan itu. Sudah dibuka, loh kuburannya kosong nih. Siapa yang curi mayat ini? Siapa yang curi nih? Kuburannya kosong. Tiba-tiba ada malaikat di situ dan berkata kepada perempuan-perempuan itu, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini,
Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Perhatikan ayat 4. Mari baca sama-sama. Ayat 4 ini. 1 Korintus 15 ayat 4. 2, 3. Bahwa ia telah dikuburkan. Siapa yang dikuburkan? Tuhan Yesus. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Jadi Tuhan Yesus yang mati menebus dosa-dosa manusia. Dikuburkan di kuburan gua batu. Dan pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Dia hidup. Dia menang atas dosa. Dia menang atas maut. Dia menang atas kuasa setan. Sesuai dengan kitab suci. Jadi siapa yang percaya Yesus bangkit, boleh angkat tangan. Saya. Boleh percaya Yesus bangkit, angkat tangan. Angkat tangan. Yang percaya Yesus bangkit, angkat tangan. Ini enggak percaya? Oh, percaya. Yesus bangkit berarti Yesus telah menang. Dan kemenangan itu diberikan pada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Daniel, kemenangan diberikan sama siapa? Kepada siapa? Kemenangan diberikan pada siapa? Yesus bangkit, Yesus menang. Kemenangan diberikan pada siapa? Kita semua. Silakan ambil hadiahnya. Mau enggak? Ya? Mau enggak? Katanya mau. Jawab enggak nanti? Jawab ya? Apa jawabannya? Karena dosanya, bukan karena dosanya, karena dosa kita, karena dosa Daniel, karena dosa Om, karena dosa Yedida, karena dosa semua orang. Yesus bangkit menebus dosa-dosa kita. Maka dengar ya, dengar. Ya. Yesus bangkit menebus dosa-dosa kita. Jadi sekarang ini semua orang yang percaya Tuhan Yesus adalah orang-orang yang menang. Mau nyanyi lagu kemenang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Nyanyi yang semangat, mau lihat ya orang menang gimana. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Roh Kudus turun. Yes. Siapa yang percaya menang boleh berdiri. Nyanyi lagi ya, yang merasa menang nyanyi lagi nih. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Lagi ku menang bersama Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Angkat tangannya. Haleluya, ya bangkit.
orang yang menang atas segala setan. Amin. Nggak boleh takut sama setan. Kalau lampu mati, listriknya mati padam di kamar sendirian, takut nggak? Takut nggak? Siapa yang takut? Siapa yang takut? Siapa yang takut pas lampu gelap? Oh takut. Ya sekarang nggak boleh takut. Karena Yesus sudah menang atas setan, atas segala setan. Setan penakut sudah dikalahkan. Jadi nggak perlu takut, ada Tuhan Yesus yang memberi kemenangan, keselamatan sesuai dengan kitab suci. Ya sekarang duduk semua. Pertanyaannya, tolong saya dibantu guru sekolah minggu yang cepat ngacak tangannya ya. Masih tiga nih, masih tiga. Ya. Tuhan Yesus disalibkan karena dosa-dosa manusia. Ya betul kan? Di manakah Tuhan Yesus disalibkan? Mana? Apa? Ini mana ini? Hah? Alona, maju. Tolong, yang keras. Di Bukit Golgota. Betul enggak Pak Tebang? Betul. Kamu pilih yang mana? Pada waktu Yesus disalibkan, ada perempuan-perempuan yang lihat Yesus disalibkan. Perempuan-perempuan itu setelah Yesus dikuburkan, mereka pergi pagi-pagi ke kuburan itu untuk memberi rempah-rempah dan minyak mur pada jenazah Tuhan Yesus. Siapakah nama perempuan-perempuan itu? Sebutkan namanya, tadi sudah sebutkan. Ayo. Ya, kamu. Sudah. Ayo, mau perempuan siapa? Ayo, Nathan. Siapa? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Apa? Maria. Siapa lagi? Ada Maria Magdalena, ada juga Maria, sama lagi. Terus ada lagi yang namanya depannya S dan depannya Y juga. Ada yang tahu enggak? Namanya siapa? Maria Magdalena, Maria ibunya Yakobus, Salome, Yohana dan perempuan lain yang ikut waktu itu. Ya udah deh, kamu ambil satu, yang mana? Dia jawab Maria. Ambil yang mana? Yang ini apa yang itu? Yang itu apa yang ini? Yang itu, enggak dua-duanya? Ya satu aja. Yang terakhir nih, yang terakhir. Siapakah yang membukakan pintu kuburan? Ya, ada dia apa? Malaikat. Oh, malaikat. Betul enggak? Bukan malaikat? Betul. Oh, betul. Ternyata tidak bisa. Oh, bisik-bisik malaikat. Jadi sekarang selesai firman Tuhannya. Intinya gini. Yesus mati karena dosa-dosa manusia sesuai dengan kitab suci. Yesus bangkit untuk memberi kemenangan pada orang-orang percaya sesuai dengan kitab suci. Kita adalah orang yang menang, mengalahkan segala kuasa setan, maut dan lain-lainnya. Jadi percaya Tuhan Yesus, kamu, aku akan selamat karena dosanya sudah diampuni. Ayo semua tutup matanya dulu. Tutup matanya. Tutup matanya, kita mau berdoa. Nanti Tante Lalan berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman-Mu. Tuhan,
memberkati Bapak Yusa yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami mau menjadi seperti Tuhan Yesus karena Engkau sangat baik di dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah menjadi umat-umat pemenang karena Engkau sudah menebus semua dosa kami di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah kami tanamkan dalam hati kami supaya bertumbuh, berbuah-buah, menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mengadakan acara. Kami percaya semua dalam pimpinan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Setiap hari aku berseri menemukan karya Tuhan yang mulia.